Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tanggal 3 sampai tanggal 4 Oktober, keluarga Fransiskan seluruh dunia merayakan pesta Bapak Serafik Santo Fransiskus. Fransiskus dari Assisi lahir 839 tahun yang lalu. Tetapi jiwa dan semangatnya sampai saat ini masih menggelorahkan hati, bahkan tetap mengagumkan. Dalam gereja juga, bahkan Paus Fransiskus sendiri sangat mengagumi hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Dia menamakan nama kepausannya yakni Fransiskus. Dan dia juga sudah mengeluarkan ensikliknya yang bernafaskan atau berjiwa Fransiskan, yakni Laudato Si. Dan yang terakhir ini nanti akan dikeluarkan lagi ensiklik yang baru yang bernafaskan Fransiskan juga, yakni menjadi saudara untuk semua. Mengapa Fransiskus itu sangat dikagumi oleh dunia? Saya mau mengajak kita semua untuk merefleksikan dua sikap pokok dari Fransiskus. Sikap yang pertama adalah semangat Fransiskus untuk mencari dan mengalami Allah. Ini adalah sikap fundamental dalam diri Fransiskus. Kita tahu bahwa Fransiskus secara duniawi kelihatannya bahagia. Tapi kebahagiaan Fransiskus itu tidak membuat hatinya nyaman, hatinya damai, hatinya tenang. Meskipun orang tua Fransiskus menawarkan janji-janji untuk kebahagiaan hidupnya, misalnya menjadi prajurit yang terkenal, menjadi orang kaya, menjadi terkenal, tetapi Fransiskus tetap merasa kosong. Dia merasa semuanya sia-sia. Dan pada akhirnya Fransiskus sadar bahwa semuanya itu akan terpenuhi dalam Tuhan Yesus. Maka kita tahu doa Fransiskus yang terkenal itu meskipun pendek, Deus meus et omnia, Allahku, engkaulah segalanya bagiku. Setelah pertobatannya, Fransiskus terus mencari dan berusaha mengalami Allah sampai akhirnya dia menemukan bahwa Allah hendak menjadikan dirinya sebagai instrumen untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Hal ini secara konkret kita lihat dalam mandat melalui salib San Damiano kepada Fransiskus. Fransiskus, tidakkah engkau lihat bahwa rumahku hampir roboh? Pergilah dan perbaikilah gerejaku. Nah, dalam meditasi pribadinya, setelah mendengar mandat salib di San Damiano, Fransiskus memahami kehendak Allah itu dengan memperbaiki gereja secara fisik. Misalnya gereja San Damiano, gereja San Petrus, gereja Porciuncula. Namun dalam peziarahan rohani selanjutnya, Fransiskus memiliki suatu kesadaran baru bahwa membangun gereja berarti membangun umat Allah. Maka dengan kesadaran baru inilah Fransiskus memulai peziarahan rohaninya untuk menyatu dengan Allah. Saya kira saudara-saudari, kita juga diajak untuk memiliki kesadaran yang sama dengan Fransiskus, bahwa mencari Allah, bahwa mengalami Allah dalam diri sesama itu hendaknya menjadi proyek persaudaraan kita, menjadi proyek pribadi kita, apalagi bagi kita pengikut Santo Fransiskus di zaman ini. Fransiskus mengajarkan pada kita untuk tidak terjebak pada harta materi saja. Materi itu hanya sementara. Fransiskus mengajak kita untuk mencari harta abadi yang dijanjikan oleh Yesus, yang tidak akan rusak oleh ngangat atau dicuri oleh maling. Fransiskus seorang yang kaya, namun ia tidak takut untuk melepaskan kekayaannya itu. Ia tidak takut dihina karena dipandang bodoh oleh sesamanya. Yesus sendiri berpesan dalam Injil Matius
bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Namun saudara-saudaraku, jangan menyangka uang melulu yang akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita, melainkan pemahaman serta kecintaan akan sabda yang hidup, yang akhirnya dapat membuat kita mengerti dan menyadari bahwa memang benar di dunia ini bukan hanya harta dunia saja yang harus kita kejar, melainkan harta surgawi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang juga sangat fundamental dalam diri Fransiskus dari Assisi, adalah semangat untuk membawa damai. Kita tahu, saudara-saudariku terkasih, dari riwayat hidup Santo Fransiskus, bahwa Fransiskus itu adalah seorang pencinta kedamaian. Ketika Fransiskus dipenjara di Perugia selama 1 tahun, di kalangan para tawanan, dia dikenal sebagai pembawa sukacita, pembawa kedamaian di antara para tawanan. Dia berusaha mendamaikan para tawanan yang berselisih, menghibur yang putus asa. Dan setelah dia bertobat, Fransiskus menjadi misionaris damai ke tempat yang bersengketa. Kita tahu, saudara-saudaraku, dalam biografinya tuliskan bahwa dia berusaha mendamaikan pasukan Muslim dan Kristen yang dipimpin oleh Paus sendiri pada Perang Salib kelima. Bahkan Fransiskus tidak takut untuk mati. Dia pergi untuk menemui Sultan Malik Al-Kamil untuk mewartakan dan membawa kedamaian yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan berkat kehadiran dan kesaksian Fransiskus, kaum Muslim bersedia menyerahkan tempat-tempat suci di Yerusalem kepada gereja. Fransiskus juga tidak hanya mendamaikan manusia dengan manusia, tetapi juga mendamaikan manusia dengan alam. Fransiskus mendamaikan manusia di Gubbio dengan seekor serigala yang liar, yang kejam. Maka sejak Fransiskus mendamaikan masyarakat Gubbio dengan serigala ini, muncul kesadaran bahwa kedamaian itu adalah sesuatu yang penting untuk menciptakan persaudaraan universal. Inilah dasar mengapa Santo Fransiskus itu sungguh dikagumi oleh banyak orang. Maka saudara-saudaraku terkasih, dengan melihat kedua poin penting ini, menjadi pertanyaan untuk kita adalah bagaimana kita sebagai pengikut Santo Fransiskus di zaman ini. Kita diharapkan untuk senantiasa mencari Allah dan mengalami Allah itu dalam kehidupan kita. Mengalami Allah dalam diri saudara-saudari kita yang menderita, yang miskin, sebagaimana Fransiskus mengalami Allah dalam diri orang-orang dusta. Kita juga di zaman modern ini, di zaman globalisasi ini, diharapkan untuk meneruskan spirit dari Bapak Serafik Santo Fransiskus menjadi duta-duta damai. Mulai dari rumah kita, lingkungan kita, di biara kita, bahkan di komunitas kita masing-masing. Hendaknya saudara-saudaraku, hidup Fransiskus itu hendaknya tetap menjadi bagian dari hidup kita. Meskipun raganya sudah mati, tetapi hendaknya jiwa Fransiskus itu tetap hidup di dalam diri kita masing-masing. Lebih-lebih bagi kita yang menjadi pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga Tuhan memberkati kita. Pace bene, selamat pesta Santo Fransiskus. Amin.